Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jagat Bercerita. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Hujan badai yang menggulung desa Waringin seperti tirai air hitam telah berlalu, meninggalkan aroma tanah basah dan kehancuran. Di halaman pura, pemandangan paling menyakitkan adalah pohon beringin tua yang kini terbaring tak berdaya. Pohon itu, yang akarnya telah memeluk bumi selama lebih dari 1 abad, kini menjadi puing-puing raksasa. Intan, seorang gadis kecil berusia 8 tahun dengan rambut dikepang 2, berjalan sendirian di tengah sisa-sisa badai. Ia memegang payung oranye miliknya yang robek, matanya menyapu sisa-sisa kehancuran. Pura yang dulunya megah kini tampak hancur dan sunyi. Langkah kaki kecilnya membawanya ke dekat akar beringin yang terangkat, membentuk gua raksasa yang terbuka. Intan tidak merasakan ketakutan, melainkan rasa penasaran yang aneh. Ia membuang payungnya dan merangkak masuk ke dalam lubang yang gelap. Bau tanah, lumut, dan sesuatu yang asing, manis namun mengerikan, memenuhi hidungnya. Di antara bongkahan tanah yang lembab, Intan melihat sesuatu yang putih. Itu bukan batu. Bentuknya melengkung, dan di sampingnya ada benda-benda bulat kecil. Tangannya yang mungil menyentuh benda itu. Rasanya dingin, keras, dan rapuh. Tulang, bisik Intan, sebuah kata yang entah mengapa ia kenali dari cerita-cerita orang dewasa. Matanya melebar saat ia menemukan lebih banyak lagi. Di antara akar-akar pohon, ada tumpukan tulang-tulang kecil dan besar. Bukan hanya satu, tapi seolah-olah ada beberapa kerangka yang tersembunyi di sana. Ia melihat sisa-sisa kain yang kini hanya berupa serat-serat halus, sebuah sisir gading yang retak, dan sebuah gelang perak yang masih berkilau. Satu persatu, Intan mengenali benda-benda kecil itu. Ini adalah milik orang. Milik banyak orang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Intan terdiam, jantungnya berdebar kencang. Itu adalah ibunya, yang memanggil namanya dengan nada khawatir. Intan merangkak keluar dari lubang itu, tubuhnya gemetar, payungnya kini terasa sangat berat. "Intan, di mana saja kamu?" teriak sang ibu sambil berlari mendekat. "Bu, di sana," ucap Intan, suaranya tercekat. Ia menunjuk ke arah akar pohon beringin. "Ada tulang-tulang di sana." Ibunya menoleh, menatap lubang gelap itu dengan bingung. Wajahnya yang semula cemas berubah menjadi ketakutan yang mendalam saat ia melihat apa yang dilihat Intan. "Intan, jangan katakan apa-apa kepada siapapun," bisik ibunya, menarik tangannya kuat-kuat. "Kita tidak pernah melihat apa-apa di sini. Mengerti?" Tapi sudah terlambat. Para tetangga yang mendengar teriakan mereka kini berdatangan. Salah satu dari mereka, Pak Budi, melihat ke dalam lubang itu dan berteriak, suaranya memecah keheningan pasca badai. "Astaga, mereka kembali," gumam seorang nenek tua, wajahnya pucat. "Jiwa-jiwa yang hilang itu." Teriakan Pak Budi menarik seluruh pasang mata di desa. Mereka yang tengah membersihkan halaman rumah kini berkerumun, menatap ke dalam lubang gelap di bawah akar beringin. Di tengah kerumunan itu, Ibu Saleha, perempuan tertua di desa Waringin, berjalan perlahan dengan tongkatnya. Matanya yang sudah keriput menatap nanar ke arah lubang itu, seolah ia melihat hantu dari masa lalu. "Itu bukan tulang biasa," bisiknya. Suaranya serak namun terdengar jelas oleh semua orang. "Ini adalah karma dari sebuah dosa yang tak pernah terbayar." Wajah Intan, gadis kecil yang pertama kali menemukan, kini pucat pasi. Ibunya memeluknya erat, sementara para pria desa saling pandang, mencoba memahami perkataan Ibu Saleha. "Apa maksudmu, Bu?" tanya Pak Budi, suaranya gemetar. Ibu Saleha tidak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepala,
air mata perlahan mengalir di pipinya yang keriput. 40 tahun yang lalu, ia memulai, suaranya kini seolah menjadi gema dari masa lampau. Tepat pada tahun 1983, Desa Waringin diliputi duka. 7 gadis muda, yang paling cantik dan ceria di desa ini, hilang tanpa jejak. Kerumunan menjadi sunyi. Semua orang, tua dan muda, menahan napas. Ini adalah kisah yang jarang diceritakan, sebuah tabu yang terkubur bersama waktu. Anak-anak seperti Intan hanya pernah mendengar bisik-bisik, sementara para tetua lebih suka menutup rapat kenangan pahit itu. 7 gadis itu, lanjut Ibu Saleha, mereka pergi ke hutan untuk mencari bunga dan daun-daun langka. Sore itu, mereka tidak pernah kembali. Kami mencari selama berminggu-minggu, dari ujung sungai hingga puncak bukit, tapi tidak ada satupun petunjuk. Seorang pria paruh baya di kerumunan itu terisak. Ia adalah putra dari salah satu gadis yang hilang. Ia tumbuh besar tanpa pernah mengenal wajah ibunya, hanya tahu bahwa ia adalah salah satu gadis yang ditelan bumi. Ada yang bilang mereka diculik makhluk halus. Ada yang bilang mereka tersesat dan jatuh ke jurang, tambah Ibu Saleha. Tapi kami semua tahu, ada sesuatu yang aneh. Mereka menghilang pada hari yang sama dengan ritual Purnama Sungsang di pura ini. Tapi tidak ada yang berani berbicara. Kini, kebenaran yang mengerikan dan dingin tergeletak di hadapan mereka, di bawah akar pohon yang seharusnya menjadi saksi bisu. Tulang-tulang itu adalah jawaban yang tak pernah mereka inginkan. Mereka adalah bukti nyata dari misteri yang telah menjadi legenda. Saat sirene mobil polisi terdengar dari kejauhan, semua orang merasakan ketakutan baru. Mereka tidak hanya berhadapan dengan hantu dari masa lalu, tetapi juga dengan hukum modern yang menuntut jawaban. Di antara kerumunan warga yang masih diliputi kengerian, sirene mobil polisi memecah keheningan. 2 unit mobil patroli dan 1 mobil forensik berwarna putih tiba di halaman pura, menghentikan laju sejarah yang sempat membeku. Garis pita kuning bertuliskan polisi lain segera ditarik mengelilingi area pohon beringin, memisahkan fakta dari bisik-bisik ketakutan. Dari mobil paling depan, seorang pria muda berwajah tegas turun. Rambutnya yang rapi dan seragamnya yang bersih memancarkan aura profesionalisme yang kontras dengan suasana desa yang kusut dan penuh trauma. Dialah Komisaris Bayu Prasetya, seorang detektif andal dari Polda yang ditugaskan untuk kasus yang luar biasa ini. "Komandan," teriak seorang petugas lokal, menghormat. "Ini semua sudah kami amankan sesuai prosedur." Bayu hanya mengangguk, matanya menelisik ke arah pohon beringin yang tergeletak. Ia melihat puluhan pasang mata yang mengawasinya, penuh dengan campuran rasa ingin tahu dan kecurigaan. Bayu tahu ia tidak hanya menghadapi sebuah kasus pembunuhan, tapi juga kepercayaan yang telah mengakar kuat. Seorang petugas forensik berseragam putih menghampirinya, membawa tas peralatan. "Bagian akar pohon ini, Komandan," lapornya. "Kami menemukan setidaknya 7 kerangka. Kondisinya sangat aneh." Bayu berjalan mendekat, melewati kerumunan warga. Tidak ada rasa takut di wajahnya, hanya fokus yang tajam. Ia melihat apa yang dilihat warga, tapi menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Di mana mereka melihat tragedi dan karma, Bayu melihat bukti, petunjuk, dan teka-teki. Kerangka-kerangka ini terkubur dangkal, gumamnya, sambil memasang sarung tangan lateks. Bagian tanahnya terlihat seperti telah digali dan ditimbun kembali. Seorang petugas lokal, yang merasa perlu menjelaskan, berbisik, "Warga bilang ini kerjaan makhluk halus, Komandan. Mereka bilang roh-roh gentayangan yang hilang itu akhirnya menampakkan diri." Bayu menoleh, menatap petugas itu dengan tatapan datar. "Tugas kita bukan untuk memecahkan misteri gaib, Pak. Tugas kita adalah menemukan pembunuh." Ia berlutut, mengamati salah satu kerangka yang sudah ditandai.
Ada potongan kain merah kecil yang terselip di tulang belikat. Kain itu terasa tua, tapi warnanya masih mencolok. Kain ini. Bayu mengulurkan tangannya, meminta salah satu petugas forensik untuk mengambilnya dengan hati-hati. Ini mungkin petunjuk pertama kita. Ia menoleh ke arah kerumunan warga, matanya berhenti pada Ibu Saleha yang berdiri di samping Intan. Ia merasakan tatapan wanita tua itu, seolah ia mengetahui sesuatu yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Namun, Bayu mengabaikan perasaan itu. Di benaknya, kasus ini adalah tentang hukum, bukan kepercayaan. Dan ia bertekad untuk menyelesaikannya hanya dengan satu cara, melalui fakta dan bukti. 2 hari setelah penemuan itu, kantor kepolisian di kota terasa jauh dari hiruk-pikuk desa Waringin. Aroma tanah basah dan ketakutan spiritual digantikan oleh bau karbol dan kertas-kertas laporan yang menumpuk. Di ruang forensik yang steril, Kompol Bayu Prasetya menatap lekat-lekat hasil pemeriksaan yang diletakkan di atas meja. Sesuai dengan perkataan warga, komandan, lapor Dr. Karina, kepala tim forensik, sambil menunjuk layar monitor. Usia ketujuh kerangka ini berkisar antara 17 hingga 20 tahun. Dan berdasarkan kondisi tulang, diperkirakan mereka meninggal sekitar 40 tahun yang lalu. Cocok dengan cerita tahun 1983. Bayu mengangguk. Hasil ini mengonfirmasi kebenaran di balik legenda desa, membuat kasus ini bukan lagi sebuah mitos. Namun, pertanyaan yang lebih besar mulai muncul. Apakah ada tanda-tanda kekerasan? Tanya Bayu, matanya tertuju pada data di layar. Patah tulang, luka tusuk, atau tanda-tanda dicekik? Karina menggeleng, ekspresinya serius. Itu bagian yang aneh, komandan. Tidak ada tanda-tanda trauma fisik yang fatal. Tidak ada luka yang dapat menjelaskan mengapa mereka meninggal. Tulang-tulang mereka sangat utuh. Jeda sejenak, membuat ruangan terasa dingin. Bayu menyadari, ini bukan kasus pembunuhan biasa. Jika tidak ada kekerasan, lalu bagaimana ketujuh gadis ini mati? Bagaimana dengan kain merahnya? Tanya Bayu, mengalihkan fokusnya. Potongan kain yang ia temukan di bawah pohon adalah satu-satunya petunjuk selain tulang. Karina meletakkan selembar foto di depan Bayu. Foto itu menunjukkan potongan kain merah yang telah dibersihkan. Di permukaannya, terlihat sebuah simbol yang ditenun dengan benang hitam. Simbol itu bukan huruf atau angka, melainkan kombinasi garis lengkung yang rumit, menyerupai ombak yang terbalik, dan sebuah lingkaran yang terpotong di tengah. Kami sudah mencoba melacaknya ke berbagai ensiklopedia simbol-simbol kuno dan ritual. Tidak ada yang cocok, jelas Karina. Ini bukan simbol yang umum. Benang dan kainnya juga berasal dari serat alami yang sangat tua, menunjukkan bahwa itu sudah ada sejak lama. Bayu mengambil foto itu, merenungkan setiap detailnya. Ini bukan pekerjaan iseng. Simbol itu memiliki makna, sebuah pesan dari masa lalu yang kini menantang logikanya. Kasus ini bukan lagi tentang menemukan siapa yang membunuh. Ini adalah tentang memahami mengapa dan bagaimana. Di benaknya, kerangka-kerangka tak bersuara itu kini berteriak dengan simbol-simbol yang tak ia mengerti. Untuk pertama kalinya, Kompol Bayu Prasetya merasakan bahwa kasus ini menuntutnya untuk melihat di luar fakta-fakta yang terlihat. Laporan forensik yang kosong dari jawaban membuat Bayu Prasetya gelisah. Ia telah menghabiskan 2 hari mencari informasi tentang simbol pada kain merah, tetapi tidak ada satupun yang cocok dengan basis data manapun. Simbol itu, dengan garis melengkung dan lingkaran terpotong, seolah berasal dari dunia lain, atau dari masa lalu yang sangat jauh. Bayu akhirnya menyadari, untuk memecahkan kasus ini, ia harus kembali ke tempat yang ia tinggalkan, Desa Waringin. Ia kembali bukan sebagai polisi yang mencari bukti fisik, melainkan sebagai pendengar yang mencari cerita. Ia menemukan Ibu Saleha sedang duduk di teras rumahnya,
menatap kosong ke arah pohon beringin yang kini hanya tersisa tunggulnya. Bayu duduk di hadapannya, tanpa seragam, mencoba terlihat sebagai seorang teman. "Ibu, saya kembali untuk bertanya," ucap Bayu dengan suara rendah. "Saya melihat ada simbol aneh di kain yang ditemukan di sana. Apakah ibu tahu apa artinya?" Ibu Saleha menoleh perlahan, tatapan matanya yang teduh kini tampak lebih tajam. "Saya tahu itu," jawabnya, suaranya bergetar. "Itu adalah simbol penjagaan. Simbol yang seharusnya melindungi." Bayu terdiam. "Melindungi dari apa?" "Dari murka," bisik Ibu Saleha. Ia memejamkan mata, seolah teringat sebuah adegan yang mengerikan. 7 gadis itu, mereka tidak hilang begitu saja. Mereka pergi ke hutan untuk ritual kecil-kecilan, tapi mereka mengganggu sesuatu. Sebuah kekuatan kuno yang tidur di dalam tanah. Ia mengisahkan bagaimana hari itu desa diliputi teror. Bisikan aneh terdengar dari hutan, bayangan-bayangan muncul di malam hari, dan penyakit misterius mulai menyebar. Warga desa yakin mereka telah membangunkan roh jahat yang menuntut tumbal. Mereka yang berani masuk ke hutan tidak akan pernah kembali, lanjut Ibu Saleha, membuka matanya dan menatap lurus ke arah Bayu. 7 gadis itu, mereka adalah persembahan pertama. Tapi tidak ada yang mau membicarakannya. Kami semua terlalu takut. "Dan simbol itu?" desak Bayu. "Itu adalah simbol yang hanya bisa dibuat oleh orang yang mengerti jalan kuno," jawab Ibu Saleha. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu menyebutkan sebuah nama yang membuat jantung Bayu berdetak lebih cepat. "Nyi Ratna Lestari, penjaga pura itu. Dia adalah satu-satunya orang di desa yang tahu cara menggunakan simbol itu. Dia adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kami dari murka itu, dengan cara menguburkan jiwa-jiwa mereka di tempat yang seharusnya terlupakan." Bayu bangkit dari duduknya. Di otaknya, teka-teki mulai menyusun dirinya sendiri. Simbol, legenda, dan kini, sebuah nama. Nyi Ratna Lestari. Ia bukan lagi sekadar kasus pembunuhan, tapi sebuah simfoni rumit antara keyakinan dan kebenaran, dengan seorang wanita tua sebagai konduktornya. Bayu menemukan rumah Nyi Ratna Lestari di tepi hutan, sebuah gubuk kecil yang tersembunyi di balik semak-semak rimbun. Tidak ada tanda-tanda kehidupan modern, hanya kesunyian dan aroma dupa yang tercium samar. Saat Bayu mengetuk pintu kayu yang lapuk, seorang wanita tua dengan rambut seputih kapas dan mata yang tajam membukanya. Dialah Nyi Ratna, penjaga pura yang kini memikul beban rahasia. Bayu memperkenalkan dirinya sebagai polisi, tetapi Nyi Ratna tidak menunjukkan rasa terkejut. "Saya sudah menunggumu, anak muda," katanya dengan suara tenang yang membuat bulu kuduk Bayu meremang. Jiwa-jiwa itu sudah dibebaskan, dan kebenaran sudah waktunya diungkapkan. Bayu duduk di lantai bambu, menatap wajah Nyi Ratna yang dipenuhi kerutan. Ia melepas topi dan sarung tangannya, menunjukkan bahwa ia datang sebagai manusia, bukan sebagai perwakilan hukum semata. "Ibu Saleha bilang ibu tahu tentang simbol di kain itu," ucap Bayu. Nyi Ratna tersenyum kecil. "Simbol itu adalah tanda ikatan," katanya. "Sebuah segel yang mengikat sebuah jiwa agar tidak mengganggu dunia ini." Bayu menahan napasnya. "Jadi, ibu yang melakukannya? Ibu yang menguburkan mereka?" Nyi Ratna mengangguk. "Ya, saya yang menguburkan mereka. Tapi saya tidak membunuh mereka, anak muda. Mereka sudah mati saat saya menemukan mereka." Ia menceritakan kisah yang jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah Bayu bayangkan. Malam itu, di tahun 1983, Nyi Ratna adalah satu-satunya yang tahu bahwa ke-7 gadis itu masuk ke area terlarang di dalam hutan. Mereka tidak tersesat, mereka mengganggu sebuah energi purba yang telah lama tertidur. Nyi Ratna melihatnya sendiri, sebuah entitas gelap yang bangkit dari dalam tanah,
mengambil nyawa para gadis itu satu persatu, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan cara yang tak terjelaskan. Jiwa mereka terperangkap di sana, jelas Nyi Ratna, suaranya dipenuhi kesedihan. Roh jahat itu menahan mereka, menggunakannya sebagai portal untuk menyebarkan kekuatannya ke seluruh desa. Penyakit, bencana, dan kegelisahan yang Ibu Saleha ceritakan itu adalah ulahnya. Nyi Ratna melanjutkan, menjelaskan bahwa ia melakukan ritual kuno. Ia menggunakan kain merah berikat simbol untuk membebaskan jiwa para gadis dan sekaligus menyegel kekuatan jahat itu. Ia tidak punya pilihan lain. Itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa. Saya menguburkan tubuh mereka di bawah beringin, di tanah yang suci, agar jiwa mereka bisa beristirahat. Simbol pada kain itu adalah jaminan bahwa mereka tidak akan kembali untuk membalas dendam, katanya. Mereka adalah tumbal yang tak disengaja, dan saya adalah pelayan yang harus mengorbankan diri untuk melayani takdir desa ini. Bayu menatapnya, merasa dunianya terbalik. Ia datang untuk menangkap seorang pembunuh, tetapi yang ia temukan adalah seorang pahlawan tragis yang rela mengorbankan segalanya demi keselamatan orang-orang. Nyi Ratna tidak membunuh. Ia menguburkan korban untuk mencegah bencana yang lebih besar. Sekarang, Bayu tahu kebenarannya. Tapi, bagaimana ia bisa menjelaskan ini kepada dunia? Bagaimana ia bisa membawa kasus ini ke pengadilan, di mana kebenaran semacam ini dianggap tak masuk akal? Meninggalkan gubuk Nyi Ratna Lestari, Kompol Bayu Prasetya berjalan di bawah rembulan, pikirannya berkecamuk. Di satu sisi, ia memiliki pengakuan. Seorang wanita mengakui telah menguburkan 7 kerangka. Di sisi lain, ia memiliki cerita yang membingungkan. Pembunuhan yang bukan pembunuhan, dan kejahatan yang sebenarnya adalah pengorbanan. Laporannya ke atasan akan terdengar seperti fiksi, dan ia tahu itu. Ia tidak bisa kembali ke kantor polisi. Ia butuh jawaban yang lebih dalam dari sekadar hukum positif. Ia butuh pemahaman. Langkahnya membawanya ke rumah seorang tokoh spiritual yang sering disebut-sebut warga, Kiai Haji Mahfud, seorang ulama terpandang. Kiai Mahfud, dengan wajah tenang dan tatapan penuh kebijaksanaan, mendengarkan cerita Bayu. Bayu menjelaskan segalanya, dari penemuan tulang, simbol kain, hingga pengakuan Nyi Ratna. Ketika Bayu selesai, Kiai Mahfud hanya menghela napas. Hukum manusia adalah untuk mengatur dunia manusia, anak muda, kata Kiai Mahfud dengan lembut. Tapi ada hukum yang lebih tua dari itu. Hukum alam, hukum jiwa, dan hukum karma. Ia menjelaskan bahwa dalam tradisi kuno, alam memiliki roh dan kekuatan yang tidak terlihat. Jika diganggu, ia bisa melepaskan murka. Apa yang Nyi Ratna lakukan bukanlah membunuh, melainkan mengembalikan keseimbangan. Dia mengorbankan ketenangan jiwanya sendiri agar desa ini bisa hidup dalam damai selama 40 tahun. Jawaban itu hanya menambah kebingungan Bayu. Ia pamit, dan berjalan menuju satu-satunya orang lain yang mungkin bisa memberinya perspektif, Ki Gede Surya Atmaja, seorang pemangku adat yang disegani. Di pendopo rumah Ki Gede yang dipenuhi ukiran kayu, Bayu menceritakan kisahnya lagi. Kamu datang mencari keadilan, tapi kamu harus tahu, keadilan tidak selalu berbentuk penjara, kata Ki Gede, suaranya dalam dan berwibawa. Kejahatan yang Nyi Ratna hadapi bukan berasal dari manusia. Kerangka itu adalah korban, bukan bukti kejahatan yang dilakukan oleh tangan Nyi Ratna. Kain merah itu adalah segel, dan penguburan itu adalah permohonan agar mereka beristirahat, bukan penghinaan. Bayu akhirnya mengerti. Ia tidak bisa membawa Nyi Ratna ke pengadilan. Ia tidak bisa memaksakan logika modern pada sebuah masalah yang berakar pada keyakinan kuno. Misi barunya bukan lagi untuk mencari siapa yang harus dihukum, melainkan untuk menyelesaikan apa yang dimulai. Ia harus memastikan jiwa-jiwa itu benar-benar menemukan kedamaian, dan trauma yang membekas di desa ini bisa terhapus selamanya.
keputusan Bayu telah bulat. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Bayu kembali ke desa Waringin bukan dengan surat perintah penangkapan, melainkan dengan sebuah gagasan yang jauh lebih berani. Ia mengumpulkan para tetua, termasuk Kiai Haji Mahfud dan Ki Gede Surya Atmaja, di balai desa. Di hadapan mereka, ia menyampaikan laporannya bukan sebagai seorang polisi, melainkan sebagai seorang yang telah melihat kebenaran yang lebih besar. "Saya telah berbicara dengan Nyi Ratna Lestari," kata Bayu, suaranya mantap. "Saya tahu apa yang terjadi pada ketujuh gadis itu. Ini bukan kasus kriminal. Ini adalah kasus spiritual yang menuntut penyelesaian spiritual." Ia menjelaskan bahwa Nyi Ratna tidak membunuh mereka, melainkan menguburkan mereka untuk melindungi desa. Ia menceritakan tentang simbol pada kain dan entitas yang mengancam. Beberapa warga masih ragu, tetapi tatapan tulus di mata Bayu membuat mereka mendengarkan. "Mereka yang hilang harus menemukan kedamaian," lanjut Bayu. "Dan desa ini juga butuh kedamaian. Saya mengusulkan sebuah upacara selamatan untuk membebaskan jiwa-jiwa mereka dan memohon maaf atas trauma yang telah terpendam selama 40 tahun. Ide itu diterima dengan keterharuan. Warga, yang lelah dengan ketakutan dan bisikan, kini menemukan jalan untuk menghadapi masa lalu mereka secara langsung. Dengan arahan dari Kiai Mahfud dan Ki Gede, persiapan dimulai. Seluruh desa bekerja sama. Para ibu mulai memasak nasi tumpeng dalam jumlah besar, aromanya memenuhi udara. Para pria membersihkan area pura, mendirikan tenda, dan menata meja-meja panjang untuk perjamuan. Anak-anak ditugaskan untuk mengumpulkan bunga-bunga harum dan membuat hiasan sederhana. Bayu sendiri tidak hanya mengawasi. Ia membantu mengangkat bambu, mendengarkan cerita-cerita dari warga tentang gadis-gadis yang hilang itu, dan melihat bagaimana masyarakat yang tadinya terpecah oleh ketakutan kini bersatu dalam harapan. Ia melihat Ibu Saleha tersenyum untuk pertama kalinya sejak ia datang, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya saat melihat putranya membantu menata piring. Malam itu, lilin-lilin dipasang di sekitar area selamatan. Semua persiapan telah selesai. Aroma melati, kemenyan, dan masakan tradisional berbaur menjadi satu, menciptakan suasana sakral yang mengharukan. Bayu berdiri di bawah langit bertabur bintang, menatap area upacara. Ia tidak lagi melihat sebuah TKP, melainkan sebuah altar permohonan. Ia tahu, esok hari, segalanya akan berubah. Malam selamatan tiba, dan seluruh desa Waringin berkumpul di halaman pura. Tidak ada lagi ketakutan di wajah mereka, hanya harapan. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, lilin-lilin kecil berbaris rapi, cahayanya menari-nari di atas sesajen yang telah disiapkan dengan penuh cinta. Kiai Haji Mahfud memimpin doa dengan suara yang khusyuk, sementara Ki Gede Surya Atmaja duduk bersila, memejamkan mata, memancarkan aura ketenangan. Bayu berdiri di pinggir kerumunan, menyaksikan semua itu. Ia adalah satu-satunya di sana yang mengenakan jaket polisi, simbol dari dunia yang berbeda. Tapi malam ini, batas-batas antara dunia itu seolah runtuh. Saat doa mencapai puncaknya, udara di sekitar tunggul pohon beringin yang tumbang tiba-tiba terasa dingin, namun bukan dingin yang menakutkan, melainkan dingin yang suci. Kemenyan yang dibakar oleh Ki Gede mengepul lebih tebal, membentuk pusaran putih yang perlahan naik ke langit. Tiba-tiba, dari dalam pusaran asap itu, 7 titik cahaya yang lembut mulai muncul. Mereka berangsur-angsur membesar, membentuk siluet samar-samar yang menyerupai 7 gadis. Bukan hantu yang mengerikan, melainkan sosok-sosok yang terbuat dari cahaya bulan, transparan, dan damai. Mereka bergerak perlahan, seolah-olah menari dalam keheningan yang agung. Seluruh desa menahan napas. Beberapa ibu menangis terharu, menyadari bahwa itu adalah putri-putri mereka yang telah lama hilang. Intan, gadis kecil yang pertama kali menemukan kerangka itu, kini menatap dengan mata berbinar-binar, tanpa rasa takut sedikitpun.
Nyi Ratna Lestari, yang duduk di dekat altar, mengangkat wajahnya, air mata mengalir deras. Sosok-sosok cahaya itu melayang di atas kepalanya, seolah memberikan maaf dan terima kasih. Itu adalah pengampunan yang ia tunggu selama 40 tahun. Jiwa-jiwa yang ia segel telah bebas. Sosok-sosok itu menari selama beberapa saat, lalu perlahan mulai memudar, seperti debu bintang yang ditiup angin. Saat sosok terakhir menghilang, sebuah keheningan yang damai turun ke atas desa. Keheningan itu bukan lagi dari rasa takut, melainkan dari rasa lega yang dalam. Bayu Prasetya menghela napas panjang. Ia telah menyaksikan keadilan yang tidak akan pernah bisa dicatat dalam laporan kepolisian. Ia tidak hanya menyelesaikan sebuah kasus, ia telah menyaksikan sebuah mukjizat. 2 hari setelah upacara selamatan, Kompol Bayu Prasetya duduk di hadapan laptopnya di posko sementara, jarinya melayang di atas tuts. Ia harus menulis laporan akhir, sebuah ringkasan yang akan menjadi arsip resmi. Logikanya memerintahkannya untuk menuliskan fakta, 7 kerangka ditemukan, tidak ada penyebab kematian yang jelas, dan seorang wanita bernama Nyi Ratna Lestari mengaku menguburkan mereka. Namun, hatinya menolak. Bagaimana ia bisa menuliskan mukjizat dalam sebuah laporan forensik? Ia tidak bisa melaporkan tentang sosok cahaya, tentang jiwa-jiwa yang dibebaskan, atau tentang kebenaran spiritual. Ia menghapus semuanya. Dengan ketenangan baru, ia mulai menulis dari awal. Laporan itu singkat dan padat, 7 kerangka yang hilang pada tahun 1983 telah ditemukan. Hasil forensik tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan kematian. Berdasarkan keterangan saksi dan tradisi lokal, kasus ini ditutup sebagai misteri yang tidak terpecahkan. Dengan kalimat itu, ia melindungi Nyi Ratna dan mengesahkan keyakinan warga desa. Keadilan tidak selalu harus tertulis dalam pasal-pasal hukum, kadang-kadang ia datang dalam bentuk kedamaian. Sebelum kembali ke kota, Bayu memutuskan untuk mengunjungi Nyi Ratna sekali lagi. Ia menemukannya sedang menyapu halaman gubuknya dengan wajah yang lebih ringan dari sebelumnya. "Nyi Ratna," kata Bayu, "kasusnya sudah saya tutup. Tidak ada penangkapan. Desa ini aman." Nyi Ratna tersenyum, matanya memancarkan kelegaan yang mendalam. "Kamu adalah polisi yang mengerti, anak muda," jawabnya. "Bukan hanya hukum, tapi juga takdir." Bayu mengangguk. "Terima kasih, karena telah menunjukkan kepada saya kebenaran yang tak terduga." Ia kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Ibu Saleha, yang memberinya bekal untuk perjalanan, dan juga kepada Intan, yang kini tampak lebih ceria. "Pohon beringin itu sudah pergi, tapi kenangannya tidak," kata Ibu Saleha. "Tapi kini, kami bisa menanam pohon baru di atas kedamaian yang baru." Saat mobil Bayu meninggalkan desa Waringin, ia menoleh ke belakang. Di kaca spion, ia melihat warga desa yang mulai menata kembali kehidupan mereka. Kasus ini mungkin tidak akan tercatat dalam buku-buku kriminal, tetapi Bayu tahu, di antara pepohonan dan jiwa-jiwa di desa itu, ia telah menemukan kebenaran yang jauh lebih dalam dari apapun yang pernah ia bayangkan. Beberapa bulan telah berlalu sejak kasus di desa Waringin ditutup. Musim hujan datang dan pergi, membasahi tanah yang telah dibersihkan. Keheningan yang dulu diselimuti ketakutan kini dipenuhi suara-suara kehidupan, tawa anak-anak, bisikan tetangga, dan palu yang berdentang membangun kembali pura yang rusak. Warga desa, dengan hati yang lebih ringan, menanam bibit beringin baru di tempat di mana pohon tua itu pernah berdiri. Itu bukan hanya sekadar pohon, melainkan simbol baru, simbol harapan, pengampunan, dan kedamaian yang akhirnya mereka temukan. Mereka tidak lagi takut pada masa lalu. Sebaliknya, mereka menjadikannya pelajaran berharga. Nyi Ratna Lestari kini hidup dalam ketenangan. Beban rahasia yang ia pikul selama 40 tahun telah terangkat. Ia tidak lagi menyendiri, warga desa sering mengunjunginya,
membawakan makanan dan mendengarkan cerita-ceritanya, bukan sebagai penjaga rahasia, melainkan sebagai seorang pahlawan yang telah menyelamatkan mereka. Kompol Bayu Prasetya kembali ke kota, ke meja kerjanya yang dipenuhi tumpukan kasus kriminal biasa. Tidak ada lagi tulang, tidak ada lagi simbol kuno, hanya kejahatan yang bisa dijelaskan oleh logika. Namun, Bayu bukanlah orang yang sama. Di sudut mejanya, ia menyimpan sebuah foto kecil yang ia ambil. Sebuah bibit beringin yang baru ditanam. Kasus Desa Waringin tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Itu adalah rahasia pribadinya, bukti bahwa kebenaran terkadang tidak bisa diukur oleh timbangan hukum. Ia menyadari, ada keadilan yang lebih tinggi, yang tidak bisa dicapai dengan penegakan hukum, tetapi dengan empati, kepercayaan, dan keyakinan akan hal-hal yang tidak terlihat. Penyelidikannya telah selesai, tetapi perjalanannya baru saja dimulai. Ia datang sebagai polisi yang skeptis, tetapi pergi sebagai seorang manusia yang mengerti. Ia tidak hanya menyelesaikan kasus, ia telah menemukan sebuah pelajaran tentang jiwa, yang akan ia bawa bersamanya selamanya.